dengan tema membangun bersama atau bersama membangun. Namun sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mempersilahkan Abang Kakak untuk berdoa dan bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Abang Kakak. Ada sukacita hari ini, amin. Nah Abang Kakak, ibadah Jumat kita hari ini tidak biasa nih Abang Kakak. Karena hari ini kita ibadah gabungan dari anggota BKPAK, Unkris, Setiami, Unsada, Ubara, kampus undangan lainnya, dan untuk Abang Kakak yang bergabung di dalam YouTube, selamat bergabung. Dan izinkan saya Abang Kakak memperkenalkan diri. Saya Ezra Handayani dan di samping saya ada pemusik yang luar biasa, ada Kak Fevri dan Kak Irna. Nah Abang Kakak, kita mau lebih bersuka cita lagi di dalam Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita mau meninggikan namanya, kita mau angkat satu lagu pujian, bersuka dalam Tuhan. Syukur Tuhan buat segala berkat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu Bapa yang boleh kami rasakan Bapa hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul Bapa bersama-sama melalui Zoom meeting Bapa pada hari ini. Biarlah Kau yang memberkati Bapa setiap abang kakak Bapa yang boleh hadir. Biarlah Bapa kami mendapat kekuatan yang baru Bapa yang daripada-Mu. Biarlah Bapa urapan-Mu Bapa menyertai setiap kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan Yesus. Kau tetap menjamah kami tetap menerima berkat Bapa yang daripada-Mu. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang berkualitas. Jadikan kami Bapa terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Acara kami selanjutnya kami serahkan kepada tangan-Mu. Biar Kau yang beracara di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini abang kakak, kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Dialah Allah yang layak terima pengagungan.
dan penghormatan. Kita mau angkat pujian ini, Kau yang layak. Ya Bang Kakak, saat ini kita akan menyaksikan kesaksian dari PO Setiami. Kepada PO Setiami saya persilahkan.
diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu paling dari jalan kami yang jahat. Ya. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Membangun Bersama atau Bersama Membangun yang akan dibawakan oleh Pendeta Mangasa Butar-Butar SEMPH. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari abang kakak kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian, Ku Kagum Hormat akan Kau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh wajib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku Mari abang kakak kita berdoa. Sungguh Engkau ajaib ketika kami mengerti siapakah Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Allah yang kami kagumi karena karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan dari berbagai kampus yang ada. Kami sungguh percaya bahwa ini semua karena karya Tuhan dalam kehidupan kami dan di dalam pelayanan kami bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, dalam melalui persekutuan ini, kami saling membangun satu dengan yang lain. Kami mau untuk sungguh-sungguh boleh memiliki kasih satu dengan yang lain. Biarlah lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, semakin dikuatkan betapa pentingnya kebersamaan itu Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap kami, biar berikan hikmat bijaksana. Bahkan Tuhan tolong supaya setiap jaringan kami masing-masing juga, dimanapun kami boleh berada, kami boleh dengan nyaman menikmati kebenaran firman-Mu. Bekerjalah di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Ya, shalom abang kakak yang dikasihi Tuhan, dari tempat dimanapun abang kakak boleh berada. Mungkin ada yang di kampus, mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang di kantor, saya lihat. Ya, ada yang di kantor. Ya, hari ini kita bersyukur siang-siang seperti ini, sementara yang lain sedang sholat, kita juga sholat ibadah. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, abang kakak. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 41 sampai ayat 47. Saya akan membaca buat kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dalam semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin biasa kita dengar bagian firman Tuhan ini. Ketika kita berbicara kebersamaan, ketika kita bicara tentang bagaimana kesatuan, biasanya diambil bagian firman Tuhan ini, cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama. Ya. Biasanya kawan-kawan, ini menjadi model, menjadi contoh bagi dimanapun persekutuan-persekutuan yang ada. Karena ketika mengawali sesuatu atau memiliki sesuatu yang baru, biasanya kita sangat mencintai sekali. Ya, kalau kita punya sepatu baru, biasanya kita mau pakai selalu sepatu itu. Kita punya teman baru, biasanya kita selalu berkomunikasi dengan dia. Kita punya apa yang baru, ya, kita jatuh cinta sekali tiap-tiap hari dengan. Demikianlah dengan jemaat yang pertama-tama. Ya, jemaat yang pertama-tama. Oleh karena itu, tema hari ini membangun bersama dan bersama membangun. Wah, suatu tema yang luar biasa, membangun bersama dan bersama membangun. Sebelum kita mengupas bagian ini, mari abang kakak kita melihat ya dari antara kita masing-masing. Mungkin kita tidak asing lagi dengan media sosial. Ada yang punya IB, aktif di Facebook, ada yang aktif di IG, Twitter, dan sebagainya. Semua punya. Dan semua orang berlomba untuk punya banyak teman, punya banyak follower. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah punya ribuan, sudah punya jutaan barangkali. Ya, tapi kalau sudah punya jutaan biasanya udah kaya raya katanya kalau di YouTube ya. Nah, sekarang mari kita lihat abang kakak bagaimana manfaat dari media sosial yang kita miliki selama ini. Apa yang kita dapat dari sana? Apakah media sosial itu sangat membangun kehidupan kita? Ya. Kalau ditanya apakah media itu atau kelompok atau apapun grup-grup yang kita miliki membangun kehidupan kita, mungkin sulit dijawab. Tapi kalau ditanya apa manfaatnya, pasti semuanya langsung cepat membalasnya, menjawabnya. Karena yang jelas sekali banyak media sosial digunakan hanya untuk mejeng. Iya enggak? Untuk mejeng. Untuk pamer lagi di mana dia. Ya kan? Lagi makan apa? Lagi acara apa? Lagi dekat dengan siapa? Ya. Semuanya kawan-kawan segera diupload. Ya.
Di-upload begitu. Dulu ada kisah, ada seorang nenek yang dapat kabar dari cucunya, oh opa kecelakaan dan katanya meninggal omah katanya. Wah, si omahnya bukan cari handphone atau apa, cari apa-apa, tapi dia segera langsung cari gitu ya, cari HP-nya untuk upload media di sosial, upload. Nah, ya, dia senang di-upload, katanya sudah janda gitu, supaya statusnya berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tapi kalau itu yang kita dapat dari media sosial kita, dari kelompok-kelompok kita, apakah itu sangat membangun, abang kakak? Coba lihat. Nah, kita melihat dari, ya saya punya IG, ada di situ yang terus tiap hari nggak pernah nggak absen. Ya, kalau ibadah minggu absen, tapi kalau di IG nggak pernah absen gitu ya. Ya kan, hari Minggu ada ibadah nggak datang ke gereja, tapi IG ada di IG gitu ya. Nah, abang kakak yang dikasih Tuhan, apa manfaat? Apa manfaatnya dari kebersamaan kita? Membangun bersama dan bersama membangun. Itu punya dua makna yang berbeda, abang kakak. Ya. Membangun bersama itu menunjukkan pendekatan yang bersifat merangkul. Ya. Jadi dia merangkul. Membangun bersama itu untuk merangkul. Ya. Untuk memperlihatkan kebersamaan serta gotong royong. Itu membangun bersama, gotong royong, membangun bersama, ya, untuk merangkul gitu kawan-kawan. Sedangkan bersama membangun punya makna menunjukkan adanya himbauan. Himbauan untuk sama-sama bekerja, untuk sama-sama membangun, untuk sama-sama mencapai target. Jadi membangun bersama hanya bersifat himbauan, tapi bersama membangun merangkul kawan-kawan, merangkul, mengajak. Tapi dari kedua kata tersebut, maka kuncinya adalah kebersamaan atau bersama-sama. Kuncinya adalah kebersamaan atau bersama-sama. Saya baru dimasukkan lagi dalam satu grup, yaitu alumni dari STT S2 saya. Baru berapa hari saya ada di situ, sudah ada perdebatan. Karena ada seorang anggota yang memposting foto-foto terjadinya pembunuhan di daerahnya. Bahkan sampai banyak fotonya dimasukkan. Ya. Ada satu orang yang berani mengkomen, yang merespon, yang mengasih komentar, tolong jangan dimasukkan foto-foto seperti ini. Ya, ini kan grup ini. Tapi ada yang bilang ini penting juga, gitu ya. Ini penting juga. Lalu dari mana kebersamaan? Bagaimana membangun kebersamaan itu? Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita membaca dengan jelas di sana dikatakan menegaskan bahwa kita semua orang yang percaya di sana kalau diam bersama dikatakan dan rukun itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Bahkan bukan hanya itu, di sanalah kesanalah berkat Tuhan dicurahkan untuk selamanya. Tapi kalau di grup saja sudah ada yang komentarnya, ya ada yang suka nggak ada yang suka, abang kakak. Bagaimana dengan berkat akan tercurah? Ya, bagaimana berkat akan tercurah ada di sana? Seharusnya di kelompok manapun kita, baik di dalam media sosial, dunia maya, maupun juga dalam organisasi-organisasi di mana kita berkumpul bersama, maka kuncinya di sana diam bersama ya, untuk kawan-kawan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi kebersamaan dalam hidup, ya, kebersamaan dalam hidup itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat esensial di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kebersamaan itu sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang sangat kita perlukan sekali. Karena Allah juga memandang hal ini. Dalam Kejadian 2 ayat 18 di sana dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kita harus merasa bersama-sama. Tidak lengkap rasanya, tidak utuh rasanya kalau saya hanya seorang diri saja. Ini akan cepat sekali membuat kita frustasi. Ya. Bahkan kalau ada orang yang kita sendirikan, kita cuekin, itu juga akan membuat dia frustasi. Bukan hanya kita, tapi kita juga membiarkan orang, itu juga. Ya. Kita ingat abang kakak yang dikasih Tuhan, kasus teror bom di Mabes Polri beberapa hari yang lalu, dia sudah menjauh. Ya, sudah menjauh dari kelompok orang-orang temannya, bahkan dia sudah berhenti dari kuliahnya. Ya, di rumah tidak bergaul dengan siapapun, bahkan dengan orang tuanya, dengan kakak dan adik-adiknya. Dia tidak berkomunikasi lagi. Sehingga dia cepat frustasi. Oleh karena itu, abang kakak yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang yang percaya, mari kita saling menguatkan. Mari kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Maka dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini, kita akan belajar dari murid-murid Tuhan ketika mereka berkumpul bersama. Apa yang mereka bangun? Apa yang mereka bangun bersama? Pertama, abang kakak yang dikasihi Tuhan, mereka membangun kebersamaan untuk belajar bersama. Mereka membangun kebersamaan untuk belajar bersama-sama. Dikatakan di sana jelas, orang-orang yang menerima Injil, ya, mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita perhatikan di ayat 41 dan ayat 42. Mereka yang menerima Injil selalu bertekun. Mereka yang menerima Injil, kawan-kawan. Kita semua di dalam kelompok ini, di dalam kelompok kita ini sekarang, adalah orang-orang yang sudah mempercayai Injil itu sebagai satu kebenaran. Injil itu sebagai satu koridor hidup kita. Harusnya kita belajar terus bersama-sama untuk kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalam Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Namun harus diperhatikan, abang kakak di sana dikatakan dengan jelas sekali, mereka belajar dengan rasul-rasul. Ya, dengan rasul-rasul. Karena ini kita perjanjian baru, maka di sana ada rasul. Kalau di perjanjian lama, pasti akan di sana disebut nabi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang lebih rohani dari kita. Tapi jangan merasa kalau kita sudah rohani, maka kita nggak butuh lagi orang lain. Kita harus juga membagi apa yang kita miliki. Ya, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong rohani. Kita dibutuhkan, abang kakak. Jikalau kita sebagai pengurus-pengurus di kampus-kampus, kita nggak mau belajar bersama-sama, bahkan kita tidak mau membagi kehidupan rohani kita, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai yang kita miliki, maka buat apa kita menjadi seorang pengurus? Karena banyak orang membutuhkan nilai-nilai kebenaran itu dari diri kita. Belajar bersama untuk membangun nilai-nilai rohani. Jelas di sana dikatakan orang-orang yang dibaptis. Dibaptis itu adalah perintah. Itu adalah satu penyerahan diri kita bahwa saya mau mengikut Yesus untuk selamanya. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang-orang Kristen, baik dibaptis secara percik maupun dibaptis secara selam, yang terpenting adalah penyerahan diri kita. Lalu belajar bersama di sana jelas sekali dikatakan kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Ya, itu penting. Kita harus juga memiliki waktu berdoa bersama-sama. Karena dikatakan dalam Alkitab, doa orang-orang benar penuh kuasanya. Ya. Maka kita perlu juga belajar berdoa bersama-sama. Mendoakan hal-hal apa. Memang bisa kita minta sama Tuhan secara pribadi.
Tetapi ketika ada 1-2 orang berkumpul, kata Tuhan di sana, maka aku hadir di sana juga, kawan-kawan. Lalu berikutnya, belajar bersama, kita perhatikan. Di sana jelas dikatakan tiap-tiap hari, kawan-kawan. Tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah. Untuk ngapain? Bukan untuk ngegosip, bukan untuk sesuatu yang hal hanya senang ketemu cerita dan bercanda-canda. Tapi di sana selalu dikatakan mereka berkumpul tiap hari di bait Allah untuk belajar. Ya, belajar abang kakak. Kita juga harus punya, ya, tiap-tiap hari punya waktu pribadi-pribadi kita, ya, menghadap bait Allah yang kudus untuk belajar firman Tuhan, ya, secara pribadi. Secara kebersamaan itulah pentingnya bagi kita sekarang ini untuk membangun kebersamaan itu. Lalu dikatakan mereka belajar bersama memuji Allah, ayat yang ke-47. Mereka memuji-muji Allah. Sama-sama mereka memuji Allah. Yang pertama, membangun kebersamaan atau bersama membangun itu untuk saling belajar bersama. Yang kedua, abang kakak yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari para murid Tuhan bahwa mereka membangun persekutuan. Mereka membangun persekutuan di sana. Ya. Artinya apa? Bukan membangun individu, bukan membangun keegoisan, tetapi membangun persekutuan. Yang namanya persekutuan itu lebih dari 2 orang, ya, bukan sendiri, tapi lebih, gitu ya, 2 atau lebih sekian orang. Itu namanya persekutuan. Yang disebut persekutuan kita dengan Tuhan, ya, artinya kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan sesama orang percaya, ya, karena lebih dari 1 orang. Tapi apa yang dibangun di sana? Kebersamaan. Kebersamaan, bukan individual, bukan keegoisan. Bagaimana caranya? Maka perlu sekali dibangun satu hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan baik. Satu komunikasi atau hubungan yang terjalin dengan baik. Bisa terlihat dari bacaan kita tadi. Mereka memecahkan roti, dikatakan. Memecahkan roti, ayat yang ke-42. Bahkan di ayat yang 46, ya, kita melihat di sana memecahkan roti, mereka bergiliran. Bergiliran, abang kakak. Jadi sesuatu yang sangat baik sekali kalau kita mau membangun kebersamaan atau sama-sama membangun. Kita bergiliran, bergantian satu dengan yang lain. Kalau ada yang nggak mampu, kita bantu, itu kan, ya, abang kakak. Tapi kita di situ dikatakan untuk saling, bukan keegoisan, tetapi mari kita saling bergiliran, ya, memecah roti sama-sama. Memecah roti dipakai di sini sebagai simbol. Kalau Tuhan mengatakan bahwa itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sebagai pertemuan kudus kita dengan Tuhan. Lalu yang istimewa lagi, mereka membangun kebersamaan bukan individual. Jelas sekali dilihat, mereka menjadikan, ya, apa yang mereka miliki bukan milik pribadi, tetapi kepunyaan bersama. Menjadi kepunyaan bersama. Bahkan luar biasa di sana. Ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jelas sekali, abang kakak yang dikasihi Tuhan. Tidak ada individualisme. Tidak ada egoisan. Bagaimana dengan persekutuan kita? Di dalam grup dimanapun kita berada. Apakah ada keegoisan-keegoisan? Ya, terlebih abang kakak para pengurus. Ya, para pengurus. Jangan memiliki egois. Saudara adalah orang-orang yang menjadi contoh, menjadi teladan. Kita semua orang Kristen, terlebih
Harus, ini perintah Tuhan, mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Berarti kita harus betul-betul menjadikan apa yang kita miliki adalah milik bersama. Mungkin perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita. Lalu yang terakhir di sana dikatakan ayat yang ke-45. Mereka berbagi, berbagi. Berbagi. Walaupun itu miliknya yang dijual, tapi sungguh dahsyat. Mereka dijual untuk membagi keperluan masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, abang kakak yang dikasih Tuhan, membangun kebersamaan itu perlu sekali kita mengingat rekan-rekan yang ada di dalam kelompok kita. Siapa mereka? Mengenali, memahami mereka satu dengan yang lainnya. Satu dan yang lainnya kita pahami mereka. Kita tidak bisa memaksakan. A sama dengan si B sama dengan si C, dan seterusnya. Tetapi di situ adalah kebersamaan. Kebersamaan. Oleh karena itu, dua hal ini penting sekali. Di dalam membangun bersama atau bersama membangun. Bahwa kita harus saling belajar sama-sama. Tidak ada di antara kita yang saling pintar. Tidak ada di antara kita yang lebih rohani. Ya. Tidak ada, abang kakak. Tapi di sana kita harus sama-sama belajar. Dan tidak ada kata individu. Tidak ada kata egoisan di dalam kelompok-kelompok kita. Oleh karena itulah hari ini merupakan ibadah perdana yang dilakukan oleh BKPAK bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Jakarta maupun di sekitarnya, ada di Bekasi. Kita rindu, abang kakak yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini kita juga sering jenuh dengan pelayanan kita. Kok hanya begini. Karena tidak ada satu tantangan. Tidak ada satu tantangan di mana kita mau mengeksplor diri kita lebih lagi keluar. Untuklah BKPAK menjadi media, menjadi fasilitator. Bagaimana kita membangun kebersamaan itu. Nah, itu penting sekali, abang. Ya, saya hanya singkat menyampaikan ada 5 hal penting di dalam membangun bersama atau bersama membangun. Melalui kebersamaan akan terjalin keharmonisan. Melalui kebersamaan akan menyatukan perspektif kita, arah pandang kita semuanya. Saudara, kita dikasih pengertian yang jelas ketika kita bersama-sama. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Dan kita diarahkan untuk punya sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang. Lalu kita punya modal. Di dalam membangun kebersamaan kita punya modal untuk mencapai visi kita bersama. Nah, tidak ada di antara kita bisa hidup dengan seorang diri saja. Melalui kebersamaan berpotensi sekali mewujudkan kesatuan kita. Dan karena itu adalah kerinduan Tuhan. Ya, biarlah mereka bersatu, itu adalah kerinduan Tuhan. Ya, kita tidak boleh terpecah-pecahkan. Paling egois dengan persekutuannya masing-masing. Merasa persekutuan ini yang paling. Demikian juga dengan gereja-gereja. Nggak bisa mengatakan gereja ini gereja yang paling diberkati Tuhan. Tidak. Membangun kebersamaan, maka akan tercipta iklim yang kondusif dan keterbukaan di antara kita yang lain. Oleh karena itu, mari kita membangun semangat kebersamaan kita, abang kakak. Yang semata-mata bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tapi untuk membangun kepentingan. Kita dibutuhkan, semuanya kita yang hadir, para mahasiswi Kristen yang ikut kelas agama saya, atau yang sudah mengikuti kelas agama saya selalu mendorong, mari abang kakak, terus lakukan pelayananmu. Baik di kantor, baik di gereja, baik di kampus. Supaya betul-betul kita sebagai anak-anak Tuhan, jelas sekali terlihat kebersamaan kita di sana. Kita harus jadi garam. Walaupun kita sedikit, tapi menentukan
suasana yang ada dimanapun kita. Bukankah begitu garam? Oleh karena itu kita juga bisa menjadi terang. Artinya kelihatan. Garam itu tidak kelihatan, tapi memberikan rasa, memberikan nilai. Tetapi sesuatu yang menjadi terang harusnya kelihatan. Sebuah orang Kristen tidak perlu memakai atribut-atribut kekristenan, tetapi jelas orang bisa mengenal dengan pakaian, dengan kata-kata, dengan pergaulan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Orang tahu ini orang Kristen. Beda dengan yang lain. Untuk itu perlu membangun objek. Mari abang kakak mendorong kita semuanya. Persekutuan ini menjadi milik kita bersama. Memang ini tidak tiap minggu. Ya, mungkin saya belum tahu bidang pengembangan pelayanan kampus BKPAK bulan sekali, 2 bulan sekali. Tidak mengganggu pelayanan abang kakak, minimal mungkin 2 bulan sekali kita akan bertemu. Nanti kelas agama, walaupun sudah tidak belajar, akan diundang terus untuk ikut sama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kakak. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Betapa pentingnya kebersamaan itu di dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Allah tahu kekuatan kami, Allah tahu kelemahan kami. Allah juga memberikan ada kekuatan di dalam diri kami, ada kelemahan di dalam diri kami yang bisa ditutupi kelebihan dari orang lain yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Bapak ajar kami untuk mau membangun bersama atau bersama membangun 2 hal yang kami pelajari. Yaitu kami harus belajar bersama. Dan yang kedua, tidak ada individualisme. Tidak ada keegoisan. Yang ada adalah persekutuan yang rukun dalam kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati semua kami Bapak. Biarlah kiranya lewat kebersamaan kami memiliki perspektif yang jelas bahwa kami adalah garam dan terang untuk dimanapun kami berada. Sehingga lewat kebersamaan itu nyata, dirasakan oleh orang-orang. Semakin hari Tuhan, dengan kebersamaan kami, semakin disukai. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan MC. Terima kasih kepada Bang Mangasa untuk sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan Abang. Intisari firman Tuhan adalah manfaat bersama membangun adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Membangun bersama memiliki makna pendekatan yang bersifat merangkul. Bersama membangun memiliki makna himbauan untuk kita sama-sama mencapai tujuan. Kuncinya adalah kita sama-sama abang kakak. Bagaimana cara membangunnya? Kita sebagai orang percaya, jika hidup di dalam kerukunan, di sanalah berkat Tuhan turun untuk selama-lamanya. Untuk itu abang kakak, kita harus saling membangun dan saling percaya satu sama lain. Kita juga harus memiliki doa bersama-sama dan punya doa pribadi kepada Tuhan. Di sini juga ada 5 hal penting dalam membangun bersama atau bersama membangun, yaitu melalui kebersamaan ada keharmonisan, melalui kebersamaan ada visi dan misi yang jelas, melalui kebersamaan kita ada modal, melalui kebersamaan kita memiliki potensi untuk persatuan kita, dan melalui kebersamaan akan tercipta keterbukaan yang baik. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari bidang pengembangan kampus BKPAK. Kepada bidang pengembangan kampus BKPAK, saya persilahkan. Baik, terima kasih Abang Kakak. Shalom
saya mengucapkan yang pertama terima kasih buat Bang Mangasa selaku Ketua Umum BKPAK. Yang kedua buat teman-teman yang sudah hadir, secara khusus kampus member ya, ada Unsada, Setiami, dan juga Unkris selaku tuan rumah. Terima kasih buat penata layanan hari ini. Dan juga kampus undangan, ada kampus Ubara. Boleh kita berikan aplaus dulu buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat kehadirannya pada siang hari ini dan juga teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih buat kehadirannya. Abang kakak memang ada berbeda ibadah Jumat pada siang hari ini. Abang kakak, saya sedikit sejarah bahwa lembaga BKPAK, lembaga yang didirikan oleh 3 kampus, Unsada, Unkris, dan Setiami pada dasarnya. Dan mereka sama-sama bersatu, bersama membangun, tujuannya cuma satu, yaitu supaya pelayanan semakin berkembang, semakin baik. Dan itulah harapan kami, kiranya 3 kampus ini juga tetap bersinergi, tetap bersama-sama, tidak ada egois. Tadi Bang Mangsa sudah sampaikan banyak hal, yuk kita sama-sama untuk melayani. Terutama bagi kampus yang baru, ada Ubara di sini, kita sama-sama untuk boleh melayani teman-teman dari Ubara, atau mungkin dari kampus lain yang hadir pada siang hari ini, kita sama-sama bersinergi untuk bagaimana membangun sebuah persekutuan. Tidak gampang memang ketika kondisi bangsa negara saat ini kita lagi COVID ya, mengumpulkan orang sebanyak berapa orang nih? 82 orang saat ini, tidak gampang ya. Mudah-mudahan kita tidak terkena denda oleh Satgas Covid ya, gara-gara kita berkumpul. Tapi inilah pergumulan kita semua. Gereja bergumul, bagaimana membangun bersama lagi, semua persekutuan bergumul. Susah sekali bagaimana kita membangun pelayanan. Boro-boro kita merhatikan gereja lain, boro-boro kita perhatikan kampus lain, boro-boro kita perhatikan persekutuan yang lain. Persekutuan sendiri aja masih amburadul. Tapi disinilah bagaimana firman Tuhan menguatkan kita bahwa memang kita harus saling bekerja sama. Ya mungkin nanti bagi ketua-ketua persekutuan, mungkin ini akan menjadi tadi kegiatan momentum yang rutin, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi nanti tolong dimasukkan ke prokernya. Kalau nanti ada miskomunikasi dengan pembina ataupun ketua ataupun dengan alumni, ya dijelaskan aja baik-baik. Pada dasarnya memang kita mensupport pelayanan supaya kita semakin berkembang. Saya tahu bahwa di masing-masing kampus banyak sekali tantangan, hambatan. Mari kita sama-sama ya berintegrasi. Unkris, Setiami, Unsada. Abang kakak sudah banyak contoh. Kami dari Unsada banyak sekali dikawinin oleh teman-teman dari Unkris. Ya, alumni Unkris banyak sekali mengambil teman-teman dari Unsada, dikawinin lah, dipacarin. Ya, untung dinikahin ya. Kalau diputusin kadang-kadang kesel juga kita. Dari Setiami juga ada menikah dengan teman-teman dari Unkris. Mudah-mudahan dari Ubara ada yang nyantol ya di Unsada, di Unkris, di Setiami. Dalam dunia pekerjaan juga kita sangat terbantu ketika kita punya link seperti ini bagi teman-teman yang mungkin butuh pekerjaan, bisa share, ada lowongan. Ya, selain itu banyak hal kita bisa dapatkan hal positif tentang bagaimana kita bekerja sama, ya selain tadi dari asmara, dari persekutuan, dari pekerjaan, banyak hal. Harapan kita teman-teman, terus kita saling berkomunikasi tadi, sama seperti piano. Piano itu kalau sama-sama tutsnya kita tekan, berantakan, tidak harmonisasi. Tapi ketika satu persatu tutsnya kita mainkan, maka itu akan tercipta harmonisasi yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran abang kakak semua. Selamat yang masih UTS, selamat UTS, yang masih kuliah. Kita doakan terus cepat-cepat selesai kuliah, kerja, dan terus melayani Tuhan. Dari saya ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditujukan kepada kampus masing-masing. Kita mau mempersiapkan persembahan kita dan menyanyikan satu lagu pujian, Berilah yang Baik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih pada hari ini kami kami lagi sedang melaksanakan ibadah gabungan kami Bapak. Bapak, terima kasih atas siang hari ini kami telah melaksanakan Bapak, dan kami juga mau mengucap syukur Bapak untuk persembahan yang telah akan kami kumpulkan Bapak. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kemuliaan di dunia, kemuliaan-Mu saja di dunia ini Bapak. Dan kami juga mau berdoa Bapak untuk penatalan yang mengambil bagian pada hari ini Bapak. Ada MC Kak Ezra Bapak, pemusik ada Kak Irna dan Kak Fefti Bapak, dan Mulmet ada Kak Eka, dan saya sendiri sebagai doa syafaat Bapak, dan pengumuman ada Bang Cipoko Bapak. Kiranya mereka Bapak diberkati dalam segala aspek kehidupannya Bapak, dan kiranya apapun kerinduan pergumulannya Bapak, kiranya Kau dengar Bapak. Dan juga pembicara kami pada hari ini Bapak, Bang Mangasa Bapak, kiranya Bang Mangasa bisa menjadi berkat, terang, dan bisa diberkati segala aspek kehidupannya Bapak, dalam pekerjaannya maupun keluarganya Bapak, dalam anak-anaknya dan Kak Ita juga Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kampus kami Bapak, Kampus Unsada Setiami Unggris Bapak, berkati dalam jajaran kampusnya Bapak, dari rektorat sampai dekan-dekan setiap fakultas Bapak, dan sampai jajaran di bawahnya Bapak, berkati mereka sebagai pemimpin di kampus kami, berikan hikmat bijaksana Bapak untuk menjadi pemimpin di kampus kami Bapak. Kiranya apapun kerinduan kampus kami Bapak, kiranya Kau dengar Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk Bekapak Bapak, kiranya Bapak yang targetnya 2025 Bapak, 2028 Bapak, kiranya mencetak 100 pemimpin Bapak, kiranya Kau dengar Bapak, Kau jawab semuanya Bapak. Dan apapun kerinduan Bekapak Bapak untuk bangsa Indonesia ini Bapak, Kau dengar Bapak. Dan kami Bapak mengucap banyak terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang selama ini Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang lagi ada pandemi COVID-19 ini Bapak, dan banyak lagi juga setiap masalah bangsa Indonesia Bapak. Kiranya Kau pulihkan bangsa kami Bapak, Kau jamah Bapak, berganti Pak Presiden kami Pak Jokowi dan wakil dan jajarannya Bapak, kiranya beri hikmat bijaksana Bapak untuk menjadi pemimpin kami Bapak. Kami percaya Bapak, Pak Jokowi akan bisa selesaikan setiap masalah ini Bapak, dan kami juga akan mau melanjutkan ibadah kami Bapak, dan berkati kami serta kami di mana berada Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan memasuki sesi games. Kepada PO Unsada saya persilahkan. Oke, shalom abah dan kakak semuanya. Kita sekarang mau masuk sesi games. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuniko Chandra dari PO Unsada. Nah, sekarang kita akan main games, yaitu teka-teki Alkitab. Jadi kita akan mencari satu kata dalam Alkitab. Nah, untuk gamesnya ini akan saya jelaskan dulu. Jadi saya akan memberi 5 clue. Angka yang pertama, ini semuanya bentuknya angka ya. Angka yang pertama, nanti dia ini akan berisikan tentang ini perjanjian baru, ini perjanjian lama atau perjanjian baru, gitu. Habis itu angka yang kedua, ini nanti akan menjelaskan tentang ini tuh di kitab mana. Misalkan di sini tadi perjanjian baru, nah ini di kitab mana nih, gitu. Jadi nanti diurutkan gitu kitabnya. Lalu angka yang ketiga ini akan menjelaskan tentang pasal keberapa di dalam kitab tersebut. Habis itu angka yang keempat ini menjelaskan tentang ayat keberapa dari pasal tersebut. Lalu ada angka yang terakhir, ini menjelaskan tentang kata keberapa di dalam ayat tersebut. Jadi kita akan mencari kata yang ada di dalam ayat tersebut, abang dan kakak. Nah, saya akan memberi satu contoh soal. Ini saya kasih di chat aja.
Oke, jadi di situ ada 5 angka. Seperti yang saya bilang ada 5 clue. Angka yang pertama itu kan angkanya 1. Jadi kan kalau di Alkitab tuh perjanjian lama dulu. Berarti kalau angka 1 itu perjanjian lama. Nah, habis itu clue yang kedua itu angka 2. Di perjanjian lama itu kitab keberapa yang dia kitab kedua. Berarti kan kitab Keluaran ya. Keluaran kan kitab kedua ya. Habis itu ada clue yang ketiga, itu angkanya angka 3, berarti pasal keberapa dari kitab Keluaran tersebut. Oke, habis itu ada angka yang keempat, di situ di komen angkanya 4, jadi ayat berapa dari pasal tersebut. Jadi ayat keempat kan. Nah, habis itu ada angka yang terakhir itu 5. Nah, berarti itu kata keberapa di ayat tersebut. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya nggak Abang Kakak? Ada yang belum ngerti? Oke, kalau gitu saya rasa udah ngerti semua. Abang Kakak jika mau menjawab nanti raise hand ya di Zoom-nya. Oke, nanti kita cari jawaban yang tercepat. Yang raise hand duluan. Jangan langsung jawab, raise hand dulu. Oke. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Boleh dicatat clue-nya biar gak lupa. Clue-nya tuh 2, 13, 5, 17, 2. Oke, sekali lagi saya bacakan. 2, 13, 5, 17, 2. Oke, silakan dicari abangan kakak. Yang mau jawab raise hand dulu ya. Boleh di chat Bang, clue-nya Bang, di chat. Oh, boleh deh. Tapi soal pertama aja Bang ya, soalnya soal ke selanjutnya biar fokus aja Bang. Oke Bang. Nah, untuk soal pertama nggak apa-apa, kita chat. Nah itu clue-nya. Nah, di sini udah ada Katika. Boleh Katika, apa jawabannya? Di on mic aja. Oke, berdua. Selamat kepada Katika, benar jawabannya. Boleh dibacakan Kak ayatnya? Ada di mana dan isi ayatnya apa? Tetaplah berdoa, Pak. Ayatnya di mana Kak? Terdapat di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 17, Bang. Oke, selamat kepada Katika udah jadi pemenang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diperhatikan ya Abang Kakak. Cluenya itu 1, 24, 30, 2, 15. Oke, sekali lagi saya bacakan ya. 1, 24, 30, 2, 15. Oke, silakan dicari Abang dan Kakak. Wah, ayo mana nih belum ada yang jawab nih. Oh, ada nih. Bang Jeremia Ralph Kyle. Boleh Bang di open videonya sama mic-nya, boleh dijawab. Halo Bang Jeremia. Kalau berisik gak apa-apa Bang, di chat aja jawabnya. Ganti Bang, gugur. Jawabannya suatu. Waduh, maaf Bang, jawabannya belum tepat nih.
Boleh abang dan kakak yang lain yang jawabannya tepat? Kak Prisil kalau mau jawab di raise hand dulu Kak. Oke, untuk Katika kita cari abang kakak yang lain dulu ya. Nah, kita kasih kesempatan dulu buat abang kakak yang lainnya. Oke, di sini ada Posa Unkris. Boleh Posa Unkris dinyalain videonya? Dijawab apa jawabannya? Loh, kok nggak jadi Posa Unkris? Ayo abang kakak yang lain mana nih? Belum ada lagi. Oh ini ada Bang Stefanus. Oh, Bang Wifan kalau mau jawab di raise hand dulu Bang, jangan langsung dijawab di chat. Jawabannya dalam belum tepat Bang. Oke, Bang. Bang, udah Bang, saya Bang. Bang, ini Bang Stefanus boleh jawab di open videonya Bang. Saya pasal 30 ayat 2 Bang. Boleh dibacakan ayatnya Bang? Bentar ya Bang. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Oke, jadi jawabannya apa Bang? Iya, saya pasal 30 ayat 2 Bang. Katanya. Hah? Katanya. Nah, kan kita nyari satu kata di situ. Gagal. Katanya maksud gimana Bang? Bukan nyari ayat ya Bang? Mesir Bang. Nyari kata Bang. Salah, belum tepat. Kata kelimanya, Bang. Ayo, ada lagi abang kakak yang lain? Bang Togar, jawablah Bang, lewat-lewat aja. Bang, dalam Bang, bener gak Bang? Bang Wifan, dalam. Belum tepat Bang. Oke, ini ada Bang Martin. Boleh Bang Martin dinyalain videonya, dinyalain mic-nya, boleh dijawab. Oke, nih Bang Martin bener nih. Berteduh. Oke, selamat kepada Bang Martin. Weh. Akhirnya kita dapat pemenang soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Fokus ya Bang kakak didengerin. Karena saya cuman kasih clue-nya 2 kali doang. Oke. Clue-nya itu 2, 19, 7, 13, 19. Oke, sekali lagi saya bacain ya. 2, 19, 7, 13, 19. Oke, silakan dicari awan kakak. Ketika semangat banget nih. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya kayak. Karena kita nyari 5 pemenang. Oke, di sini ada Bang Wifan. Jawabannya melayani. Oke, benar Bang Wifan. Selamat Bang Wifan, akhirnya benar. Boleh dibacain Bang ayatnya? Di mana? Halo Bang Wifan. Boleh dinyalain kameranya Bang? Iya Bang, Iya, dibacain Bang. Di mana ayatnya Bang? dibacain ya Bang. Ya. Ibrani 7 ayat 13. Sebab ia dimaksudkan di sini termasuk suku lain
dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mesbah. Oke, benar banget Bang. Selamat Benar, kepada benar, Bang. Bang Ivan. Benar Bang, benar. Oh, benar, Tadi Bang. Nah ini kan. Selamat kepada Oke, Bang. Ivan. Terima Oke, kasih. kita lanjut ke soal yang keempat. Untuk Bang Ivan sama PO Setiami, boleh diturunin dulu resennya. Oke, soal yang keempat. 1, 18, 6, 4, 6. Sekali lagi. 1, 18, 6, 4, 6. Ketika cepet banget. Tapi sayang Kak, kita nyari 5 pemenang. Ayo Bang Kakak yang lain, ini mah gampang ini. Bang, saya Bang. Kaledis, oke Kaledis. Apa? Dibacain Kak ayatnya Kak. Ayub 6 ayat 4. Itu jawabannya Maha Kuasa, Bang. Boleh dibacain Kak ayatnya? Oh, karena anak panah dari yang Maha Kuasa tancap pada tubuhku dan racunnya disap di jiwaku, syaitan Allah seperti pasukan melawan aku. Yang Oke, yakin nih Kak? Yakin nggak Kak? Oke, kalau gitu benar jawabannya. Selamat kepada Kak Ledis. Oke, Abang Kakak, kita masuk ke soal thank you, yang Bang terakhir. Miko. Abang Kakak, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau mau jawab resen dulu ya. Oke, soal yang kelima. 1, 33, 3, 11, 27. Oke, sekali lagi. 1, 33, 3, 11, 27. Oke, silakan dicari Abang dan Kakak. Resen dulu ya Abang dan Kakak kalau mau jawab. Oke, ada PO Institut Setiami. Boleh dinyalain kameranya, PO Setiami. Dibacakan ayatnya. Ada di mana? Agak berisik ya. Kalau gitu di chat aja, nggak apa-apa. Oke. Halo PO Setiami, nggak jawab lagi. Hai Kak Yuniko. Halo Kak. Itu PO Setiami yang saya, Bang. Dita. Yang saya jawab di chat Oke. dari Dita. Oke, selamat kepada Kak Dita, jawabannya benar. Boleh dibacain Kak ayatnya? Tadi ayat 11 ya. Para kepalanya memutuskan, tadi Mika 3 ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Oke, jadi jawabannya Tuhan ya Kak ya. Oke, benar jawabannya. Selamat kepada Kak Dita, akhirnya menang juga. Oke, Abang dan Kakak, games kita sudah selesai. Untuk kelima pemenang, jangan lupa
tulis nomor telepon di kolom chat ya. Nanti mau dihubungin panitia. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Kita sudah berada di penghujung ibadah gabungan kita dan doa penutup akan dibawakan oleh Bang Mangasa. Namun sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Kuasamu Terlebih Besar. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ibadah
ayat penutup dalam ibadah kita. 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu kuat, erat bersatu, dan sehati sepikir. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami nikmati bersama-sama. Biarlah kiranya ibadah ini sungguh berkenan di hati Tuhan, sehingga ketika kami akan kembali melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, Engkau memberkati Tuhan. Mereka dalam studinya, mereka dalam pekerjaan, mereka dalam setiap pergumulan apapun di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan keluarga, dengan hubungan dengan orang tua, dengan adik dan abang, dan segala sesuatunya Tuhan. Memberkati kehidupan kami. Terlebih, persekutuan kami satu dengan yang lain. Biarlah kiranya boleh terus terjalin erat kami satu dengan yang lain. Baik dari berbagai kampus dimanapun boleh berada. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah gabungan kita telah selesai, namun saya tetap mengundang abang kakak untuk hadir dalam ibadah gabungan berikutnya dengan tema yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk abang kakak boleh dinyalain kameranya, kita mau foto sama-sama.